إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين والمسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita bisa kembali dalam majelis ilmu, menambah iman, menambah ilmu dan menambah amal insyaallah taala. Maka ikhlaskan niat kita belajar menghilangkan kejahilan dari pribadi kita dan keluarga kita. Karena Allah tidak minta lebih dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kita, keluarga kita. Dari setiap orang kita, dari setiap orang di antara kita ini berdakwah seperti itu, insyaallah menyebar dakwah. Diri kita keluarga. Karena kita berumpun, ya. Satu orang punya 5 anak, kawin lagi, ya. Setiap orang punya 2 anak, kawin lagi. Memang seperti itu sudah dunia. Nah, kita masing-masing jaga diri kita, keluarga kita, insyaallah selamatkan kita. Nah, kesempatan malam ini kita lanjutkan bab baru. Qala al-muallif hafizahullah rahimahullah taala babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla dalam surah Saba ayat yang ke-23. Saba ini nama tempat sekaligus kerajaan, ya, nama kerajaan. Allah berfirman nama suku atau kerajaan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamin wa shimal. Sungguh pada kerajaan Saba itu ada tanda kebesaran Allah. Dia punya surga kiri dan kanan, kebun. Orang kalau musafir, ya, tidak perlu bawa bekal, penuh dengan bekal, buah-buahan. Dia berjalan dari ini, dari sini, dari ujung ke ujung, tidak akan lapar dia. Baik. Qaulillah ta'ala, Allah berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-23. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, sehingga apabila Allah azza wa jalla telah menghilangkan rasa takut dari hati para malaikatnya. Qalu, para malaikat bertanya satu sama lainnya, madza qala rabbukum, apa firman Allah tadi yang diwahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Langsung firman Allah. Apa maknanya di sini?
bab ini apa kandungannya sehingga dibawakan ayat itu, dan apa hubungannya dengan kitab tauhid, kitab mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Baik, anna fihi bayan halil malaikah. Bab ini sekaligus dalam ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan para malaikat. Malaikat utusan Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tugasnya untuk ibadah terus kepada Allah. Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan malaikat alladzina hum aqwa wa a'zamu man 'ubida min dunillah. Yang mana malaikat ini adalah makhluk yang paling kuat, yang paling besar, yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan mereka, malaikat itu. Mereka makhluk paling besar, makhluk paling kuat, yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana haluhum ma'allah, maka apabila keadaan malaikat ini di hadapan Allah, ma dzukira min haibatihim min, ayat ini menjelaskan takutnya para malaikat terhadap Allah, tunduknya malaikat terhadap Allah. Fa kaifa yud'auna ma Allah? Malaikat makhluk paling besar, malaikat makhluk paling kuat, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal itu sekedar mendengar wahyu saja pingsan malaikat. Takut, lantas. Ya. Kaifa yad'una ma Allah? Kenapa orang-orang menyembah malaikat? Malaikat saja pingsan mendengar ucapan Allah. Padahal dia makhluk paling besar. Ya. Kuat. Bayangkan, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu Allah ciptakan, dia punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk langit. Kalau mendengar firman Allah, para malaikat itu pingsan dia. Bayangin itu. Nah, malaikat yang begitu besar mendengar firman Allah, pingsan, takut, disembah oleh manusia. Lantas bagaimana selain malaikat yang disembah itu? Apa punyanya? Apa yang dimiliki? Coba. Badannya besar? Tidak besar kan? Mungkin masih tabrakan. Malaikat ini baru dengar firman Allah pingsan. Yang dimintai selain Allah, yang mereka berdoa padanya, mereka sembah di selain Allah. Kalau seperti itu malaikat terhadap Allah, apalagi yang lain? Apa punyanya selain Allah? Selain dari malaikat yang makhluk lebih kecil dari malaikat itu. Maka sungguh tidak pantas sekali untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi dzalik, maka di sana ada raddun ala jami'il musyrikin, bantahan terhadap semua orang musyrik. Alladzina yad'una ma Allah, yang menyeru, di samping menyeru Allah, menyeru kepada selain Allah. Man la yudadil malaika, yang mana yang diseru selain Allah ini tidak mampu menandingi malaikat. Kubur, makam keramat, kering, sabuk ikat pinggang keramat, mata air, ya, jin ini. Malaikat yang paling kuat, paling besar, takut kepada Allah, apalagi selain dari malaikat. Sungguh tidak ada hak untuk diberikan tiba